Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dosen Noval Maliki MPD, perkenankan pada kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Bapak Supandi, 2 Ibu Sri Lestari, 3 Ibu Robiatul Hasanah, dan 4 Bapak Sutran Aryono akan mempresentasikan tugas mata kuliah praktek qiraah dengan tema yaitu sifat-sifat huruf hijaiyah yang berlawanan. Baik, setelah kita memahami tentang makhorijul huruf pada pertemuan sebelumnya, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat huruf hijaiyah. Secara umum sifat-sifat huruf hijaiyah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sifat-sifat huruf hijaiyah yang berlawanan, dan yang kedua adalah sifat-sifat huruf hijaiyah yang tidak berlawanan. Sebelum masuk ke inti materi, alangkah baiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu pengertian dari sifat dan apa pentingnya memahami sifat-sifat huruf hijaiyah. Baiklah, sifat adalah sesuatu yang menempel pada suatu benda, atau dalam kajian kali ini yaitu huruf hijaiyah. Jadi sifat adalah sesuatu yang menempel pada huruf hijaiyah. Artinya setiap huruf hijaiyah tentunya memiliki sifat-sifat tertentu. Kemudian, apa pentingnya kita belajar sifat-sifat huruf hijaiyah? Yang pertama, kita akan mampu memahami sifat-sifat huruf hijaiyah dan membunyikan huruf-huruf tersebut sesuai dengan sifat-sifat yang ada pada huruf tersebut. Yang kedua, yaitu dengan kita memahami sifat-sifat huruf hijaiyah, tentu akan menjadikan bacaan Al-Quran kita menjadi lebih indah, karena sesuai dengan sifat-sifat hurufnya dan makhorijul hurufnya. Untuk selanjutnya, terkait materi kita pada kali ini yaitu sifat-sifat huruf hijaiyah yang berlawanan, yang terbagi menjadi 5 sifat yang berlawanan, yaitu yang pertama adalah al-hams yang berlawanan dengan al-jahr. Yang kedua yaitu asyidah yang berlawanan dengan ar-rohawah. Yang ketiga adalah al-istifal yang berlawanan dengan al-isti'la. Yang keempat adalah al-istifah berlawanan dengan al-itbaq. Kemudian yang kelima adalah al-ismat yang berlawanan dengan al-islaq. Baiklah, untuk selanjutnya kami mencoba menguraikan satu persatu terkait dari sifat-sifat huruf hijaiyah yang berlawanan. Di antaranya yang pertama yaitu sifat huruf hijaiyah yang berlawanan yaitu al-hams dan al-jahr. Apa pengertian dari al-hams dan al-jahr? Yaitu al-hams adalah mengalirnya nafas pada saat kita membunyikan huruf-huruf hams. Apa saja huruf-huruf hams itu? Yaitu yang pertama adalah huruf fa, ha, sa, ha, sya, kha, shad, sin, kaf, dan ta, yang kesemuanya tersebut terangkai dalam kalimat fahatsahu syahsung sakat. Adapun contoh-contoh penerapannya dalam pengucapan ialah misalnya pada huruf fa yaitu fa, fi, fu, baf. Artinya apa? Pada pengucapan huruf fa itu terasa sekali mengalirnya nafas kita pada saat membunyikan. Contoh yang ini ialah huruf ha, khi, hu, bah, dan huruf-huruf yang lain. Kemudian yang kedua adalah al-jahr. Al-jahr adalah lawan dari al-hams. Ketika al-hams adalah mengalirnya nafas pada saat kita membunyikan huruf-huruf hijaiyah,
maka al-jahar adalah tidak mengalirnya nafas pada saat kita membunyikan huruf-huruf al-jahar. Huruf-hurufnya adalah selain yang tergabung dalam huruf al-hamz adalah huruf al-jahar. Di antaranya adalah ain, wad, mim, waw, za, nun, qaf, ra, hamzah, dal, ya, ghain, wad, jim, dal, ta, lam, dan ba. Contohnya adalah misalnya pada penerapan huruf ain, a, i, u, ba. Artinya ketika pengucapan huruf tersebut tidak terasa mengalirnya nafas kita. Contohnya ini huruf lo, li, lu, bal. Itulah sifat huruf yang pertama, yaitu al-hamz dan al-jahar. Artinya dari sifat pertama ini adalah kita berfokus kepada tentang aliran nafas pada saat kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Untuk sifat yang kedua yaitu sifat asyidah dan ar-rakhawah. Asyidah adalah tertahannya suara ketika membunyikan huruf-huruf syiddah. Adapun huruf-hurufnya yaitu a, ja, da, o, to, ba, ka, ta. Contohnya adalah misalnya a, i, u, ba, da, di, du, bad. Artinya pengucapan huruf-huruf syiddah ini adalah tertahannya suara ketika membunyikan huruf-huruf syiddah tersebut. Adapun lawannya adalah ar-rakhawah. Artinya tidak tertahannya suara ketika membunyikan huruf-huruf ar-rakhawah. Hurufnya diantaranya yaitu kha, za, gha, fa, ha, dha, fa, la, sha, wa, si, za, ya, sa, a, ha. Contoh penerapannya ialah misalnya so, si, su, bas, lo, ri, ru, bal. Artinya ketika mengucapkan huruf-huruf ar-rakhawah ini adalah suara kita tidak tertahan atau mengalirnya suara-suara. Dalam sifat huruf hijaiyah yang berlawanan yang kedua ini terdapat satu tambahan sifat, yaitu yang berada di antara asyidah dan ar-rakhawah yang disebut at-tawasud. Artinya saat membunyikan huruf-huruf at-tawasud itu berada di antara ar-rakhawah dan asyidah. Artinya suara kita antara tertahan dan mengalir. Adapun huruf-hurufnya adalah huruf la, na, a, ma, dan oro. Contohnya misalnya pada penerapan la, li, lu, bal, na, ni, nu, ban. Artinya ketika kita mengucapkan huruf-huruf at-tawasud tersebut, suara kita tidak tertahan dan tidak juga mengalir. Dia berada di antara asyidah dan ar-rakhawah. Selanjutnya di sini kami melanjutkan untuk menjelaskan tentang sifat huruf yang berlawanan, huruf-huruf yang berlawanan. Yang nomor 3 adalah sifat huruf yang berlawanan yang ketiga, yaitu adalah al-isti'la. Lawannya adalah al-istifal. Al-isti'la adalah tidak terangkatnya pangkal lidah kita ke langit-langit atas. Sedangkan
al-istifal itu terangkatnya pangkal lidah kita ke langit-langit atas. Contoh huruf abstila itu adalah huruf kha, so, sod, do, ghain, to, qaf, dha yang biasa terangkai dalam kalimat khosso, do, goti, ito. Sedangkan contoh-contoh bacanya adalah kho, khi, khu, bah, bakho, lo, zi, zu, badzo. Sedangkan contoh-contoh dari al-istifal, huruf-huruf istifal itu antara lain huruf sa, ba, ta, ain, za, mim, nun, ya, jim, waw, dal, kha, ro, fa, ha, alif, zal, sin, lam, shin, kaf, ambiyah yang biasa terangkai dalam kalimat sabit min azzi yujawat harfahu itu salah syaka'u. Contoh-contoh bacaan istifal antara lain sa, si, su, bas, bassa, ma, mi, mu, bam, bamma. Itulah contoh. Baiklah, di sini kami ingin menjelaskan tentang sifat huruf hijaiyah yang berlawanan. Yang keempat yaitu infitah lawan itbaq. Infitah dalam arti bahasa adalah terbuka, sedangkan menurut istilah adalah menyembunyikan huruf tertentu dengan lidah, merenggang dari langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf, atau tidak melengkungkan keliling lidah ke langit-langit sehingga suara menjadi kecil. Huruf yang bersifat infitah ini sebanyak 25 huruf yang tersimpan dalam bait man akhadha wajada sa'ata fazaka haqqullahu syurbu ghaithin. Itbaq atau al-itbaq adalah menempelnya sebagian besar lidah ke langit-langit atas. Hurufnya ada 4, yaitu shad, dot, to, dan zot. Contoh pengucapan hurufnya yaitu so, si, su, bas, baso, do, bi, du, bog, bagdo. Pada kesempatan ini saya menjelaskan huruf-huruf yang disifati oleh izlaq dan ismat yang merupakan bagian terakhir dari bab sifat huruf yang berlawanan. Sifat izlaq dan sifat ismat, pengertiannya bila dilihat dari mudah dan lancarnya dalam melafalkan huruf hijaiyah, sifat hurufnya dibagi menjadi izlaq dan ismat. Izlaq artinya mudah, ismat artinya susah. Kita ke izlaq. Izlaq artinya lancar, mudah, atau tajam. Adapun sifat izlaq adalah keluarnya huruf dengan mudah ketika mengucapkannya, karena keluar dari ujung lidah dan ujung bibir. Huruf-huruf yang disifati izlaq dibunyikan dengan ringan dan lancar. Selain itu, huruf izlaq juga diucapkan lebih cepat karena makhrajnya berada di ujung lidah dan di ujung bibir.
Huruf hijaiyah yang tersifati izlaq ada 6, yaitu fa, ra, mim, nun, lam, dan ba. Ikut contoh huruf izlaq dalam kata. Pada huruf fa, pada harokat fil fulki, pada sukun afwaja. Ra pada harokat rasulu, pada sukun arsala. Mim pada harokat Musa, pada sukun amlahu. Kemudian nun pada harokat najala, pada sukun an'amta. Kemudian huruf lam pada harokat lisanan, pada sukun alsinatahum. Ba pada harokat biwairi, pada sukun abqa. Kita lanjut pada lawannya, yaitu ismat. Ismat adalah lawan dari izlaq. Ismat secara bahasa artinya diam dan menahan. Dalam istilah ilmu tajwid, ismat adalah berat dan sulitnya huruf ketika diucapkan karena keluarnya jauh dari ujung lidah dan ujung bibir. Berbeda dengan izlaq, huruf yang disifati ismat dilafalkan dengan berat karena makhrajnya berada jauh dari ujung lidah dan ujung bibir. Huruf ismat terdiri dari 23, yaitu ja, zai, wain, shin, sin, a, kha, ta, sa, dal, do, qa, ta, a, waw, ain, za, ta, ya, ha, do, kaf, dan zal. Beberapa contoh huruf ismat dalam kata. Huruf zai dalam harakat zulzilat, dalam sukun azwaja. Huruf wain pada harakat ghaibi, pada sukun aghlala. Huruf shin pada harakat syu'uban, pada sukun ashtata. Demikian uraian huruf izlaq dan ismat. Video ini sekaligus menutup dari seluruh materi huruf hijaiyah yang berlawanan. Mohon maaf kalau begitu banyak kekurangan pemaparan dari kelompok kami, kelompok 3. Tapi dari yang sedikitnya ini semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.